Nama saya Meliana. Video ini merupakan tugas besar 1 untuk mata kuliah pemrograman Visual.net. Dalam video ini, saya akan menjelaskan aplikasi MDI kepegawaian yang saya buat menggunakan Visual Studio 2017. Tentunya sesuai dengan permintaan atau instruksi dalam pembuatan tugas besar 1. Secara garis besar, aplikasi ini dapat melakukan input pada form biodata pegawai, output tampilan biodata pegawai, input form gaji karyawan, dan output hasil kalkulasi dari gaji karyawan. Jadi ini merupakan desain untuk setiap form yang akan ditampilkan, dan saya akan menjelaskan alur proses dari aplikasi ini. Ketika kita melakukan running, form pertama yang akan ditampilkan yaitu form login, yang dimana setiap user harus melakukan input username dan password yang valid ke dalam setiap kolom yang disediakan. Kemudian ketika kita klik tombol button OK, maka akan beralih ke form selanjutnya. Dan ketika kita mengeklik tombol button cancel ini, maka otomatis dia akan keluar. Ketika kita mengeklik tombol button OK tadi, maka selanjutnya atau form selanjutnya yang akan ditampilkan yaitu form MDI. Kegunaan dari MDI ini sendiri yaitu kita dapat menjalankan banyak form di dalamnya. Seperti pada tampilan berikut ini, yang dimana terdapat menu biodata pegawai dan perhitungan gaji karyawan. Nah, kita dapat memilih salah satu dari menu ini. Misalnya, kita ingin menampilkan form input biodata pegawai, maka kita klik. Dan akan muncul satu form, yaitu form input biodata pegawai seperti pada tampilan ini, yang dimana kita dapat mengisi setiap kolom yang disediakan. Lalu jika kita telah mengisi semuanya, dan kita mengklik tombol button OK, maka yang akan ditampilkan yaitu ke form selanjutnya, yaitu pada tampilan data pegawai, yang dimana pada form sebelumnya kita telah isi semua data berupa nama, alamat, agama, dan lainnya. Maka ketika kita mengeklik tombol button, itu akan menampilkan pada form selanjutnya ini. Dan ketika kita mengeklik tombol button back, maka otomatis dia akan kembali ke form yang sebelumnya, yaitu form input biodata pegawai. Nah, untuk kembali ke form MDI tadi, kita dapat mengeklik button tombol back, maka dia akan kembali ke form MDI. Lalu kita akan mencoba untuk bagian perhitungan gaji karyawan, yang dimana ketika kita mengklik pada menu ini, menu perhitungan gaji karyawan, maka akan menampilkan ke form selanjutnya, yaitu perhitungan gaji karyawan, yang dimana terdapat beberapa kolom yang harus kita isi. Setelah kita mengisi kolom-kolom yang disediakan, maka ketika kita mengeklik tombol button OK, maka dia akan secara otomatis melakukan kalkulasi dan ditampilkan ke bagian kolom yang bawah, yaitu terdapat gaji pokok, uang lembur, uang makan, tunjangan jabatan, tunjangan anak, sampai pada gaji bersih yang diterima. Lalu, jika kita mengeklik tombol button delete, maka otomatis dia akan membersihkan semua kolom yang telah diisi, dan kita dapat mengisinya kembali. Dan pada tombol button cancel, ketika kita klik, maka dia akan keluar dan kembali ke form MDI. Dan ketika kita klik menu exit, maka otomatis aplikasi akan keluar. Jadi, kurang lebih alur proses dari aplikasi ini seperti itu. Dan berikutnya saya akan menunjukkan codingan setiap form. Pertama, yaitu codingan untuk form login. Perintah ini kita letakkan di tombol button OK, yang dimana isi perintah ini akan dijalankan. Di sini saya sudah mengeklik satu username dan password agar dapat mengakses aplikasi. Dan jika username passwordnya salah, maka notif message box akan muncul seperti tulisan password Anda salah. Lalu ketik juga perintah N pada tombol button cancel, agar ketika kita klik, maka aplikasi akan keluar. Selanjutnya, ada pada form MDI, kita juga perlu memberi perintah untuk dapat dijalankan ketika kita klik setiap menu. Jadi seperti di bagian form data pegawai, kita perlu menambahkan MDI parents, agar jika kita klik,
maka form yang kita pilih akan ditampilkan dalam MDI. Begitu juga untuk perhitungan gaji karyawan. Lalu pada menu exit juga terdapat perintah close yang jika kita klik maka aplikasi akan keluar sepenuhnya. Lalu di sini juga ada codingan yang diperlukan untuk form input biodata pegawai. Semua perintah yang berkaitan dengan item toolbox diletakkan pada bagian tombol button OK. Kecuali untuk perintah close, yaitu diletakkan pada tombol button back. Di sini ada beberapa item toolbox seperti text box, combo box. Itu dapat kita langsung ditampilkan data hasilnya atau data inputannya ke dalam item yang dituju pada form tampil biodata pegawai. Contoh perintahnya itu seperti ini. Beda halnya dengan item toolbox seperti list box, radio button, checkbox. Kita perlu adanya kondisi if, else, dan for agar apa yang kita pilih dapat terbaca dan bisa ditampilkan. Seperti pada kolom hobi, yaitu menggunakan list box, jadi kita perlu menggunakan dim hasil as in string, dim i as integer, di mana variabel hasil bertipe data string merupakan selected item yang ada dalam list box lalu ditampilkan. Begitu juga untuk jenis kelamin, golongan darah, jabatan, dan status pernikahan yang memiliki kondisi if, else. Jika kita memilih, maka apa yang kita pilih yang akan ditampilkan. Berikutnya bagian form gaji karyawan. Di sini akan lebih saya jelaskan karena kebanyakan perhitungan. Kita beri masing-masing kolom variabel yang berbeda bertipe data integer atau angka. Pertama yaitu untuk gaji pokok, di sini saya singkat GP. Gaji pokok ini memiliki golongan, saya isi dengan bagian. Misalnya ada bagian pengirim dengan gaji sekian, lalu pemasaran sekian sampai manajer. Yang jika kita pilih salah satu, maka apa yang kita pilih itu yang akan ditampilkan. Kemudian ada uang lembur dengan variabelnya UL. Pada kolom, jika kita input nilai lebih dari 0, kemudian akan dikalikan 35.000. Jika tidak, atau sama dengan 0, maka uang lemburnya tidak ada. Begitu juga dengan uang makan. Lalu di sini juga ada tunjangan jabatan. Jika kita pilih bekerja lebih dari 3 tahun, maka gaji pokok ditambah dengan uang makan, lalu dikalikan 5%. Jika ternyata kurang dari 3 tahun, maka tunjangan jabatannya tidak ada. Begitu pula untuk tunjangan anak sama seperti gaji pokok. Nah, jadi di sini kita perlu memperoleh total dari gaji pokok, tambah uang lembur, tambah uang makan, tambah tunjangan jabatan, tambah tunjangan anak. Untuk memperoleh gaji bersih dengan syarat total dikali 10% dan dikurangi total, maka hasilnya akan ditampilkan. Nah, sekarang saya akan mendemokan aplikasi ini. Sekian dari video ini, saya mohon maaf untuk Ibu Kurnia jika terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih.